Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Yasha Langita Setiawan, SIKOM MIKOM, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Tak lupa, salawat dan salam kita hancurkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Risa Anindya, mahasiswa semester 3 dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka dari UPBJJ Bogor. Izinkan saya menyampaikan sebuah ide dan pemikiran sederhana tentang cewek berdaya bukan cewek drama, membangun kepercayaan diri dan kemandirian perempuan muda di era modern. Perempuan seringkali dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit. Pertama, menjadi cewek yang berdaya, yang mandiri dan tegas, atau menjadi cewek drama yang hidupnya digantungkan oleh validasi orang lain. Oleh karena itu, saya ingin mengajak seluruh perempuan di Indonesia untuk menjadi pribadi yang berdaya, pribadi yang tahu akan arah hidupnya, pribadi yang berani mengambil keputusan, dan juga tak takut untuk hidup mandiri. Perempuan seringkali diidentikan dengan makhluk yang lemah lembut, emosional, dan perlu dilindungi. Akan tetapi, justru perempuan di era sekarang seringkali menjadi pilar utama dalam keluarga, pendidikan, bahkan ekonomi negara. Menurut data dari Kementerian Keuangan tahun 2022, pelaku UMKM didominasi oleh perempuan sebesar 60%. Artinya, ketika perempuan diberikan ruang untuk berkembang dan berekspresi, maka dampaknya tidak hanya terasa untuk dirinya, tetapi terasa juga dampaknya bagi perekonomian negara. Hal ini merupakan realisasi nyata bagaimana perempuan mendorong perekonomian bangsa. Berikut adalah contoh-contoh perempuan hebat yang memiliki usaha sendiri. Meskipun begitu, realitasnya belum sepenuhnya ideal. Menurut data dari UNDP tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru mencapai 54,52% yang timpang dengan angkatan kerja laki-laki. Artinya, banyak dari perempuan Indonesia yang masih terhambat oleh hambatan struktural dan sosial dalam mencapai kemandirian ekonomi. Banyak dari perempuan yang masih dibatasi oleh pandangan sosial dan tekanan sosial yang menganggap bahwa perempuan seharusnya di rumah saja atau bahkan tidak boleh terlalu ambisius. Namun, data dari Kemen PPPA pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender atau IPG mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 91,85%. Artinya, kenaikan ini akan berdampak pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi perempuan Indonesia. Meskipun telah mencapai angka ini, kesetaraan sejati belumlah tercapai. Masih banyak perempuan-perempuan muda yang perlu didorong untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi perempuan Indonesia untuk membangun kepercayaan diri dan kemandirian sejati. Kemandirian bukan berarti menolak bantuan, akan tetapi kemandirian sejati adalah mampu berdiri tegak meskipun tanpa bergantung dengan orang lain. Kepercayaan diri juga bukan berarti sombong, akan tetapi kepercayaan diri adalah bagaimana kita menyadari value dan nilai diri tanpa harus validasi dari orang lain. Kita hidup di era media sosial yang membuat validasi dari orang lain terasa lebih penting. Jumlah likes, views, atau bahkan komentar sering menjadi tolak ukur nilai diri. Padahal, ukuran yang sebenarnya terletak pada apa yang kita lakukan dan apa yang kita kontribusikan untuk diri sendiri dan juga sekitar. Seberapa manfaatkah untuk diri sendiri dan juga lingkungan sekitar? Cewek berdaya bukan berarti tidak punya perasaan. Cewek berdaya tahu kapan ia harus tegas, kapan ia harus berkata tidak, dan kapan ia harus lembut. Cewek berdaya bukan cewek yang menggantungkan kebahagiaan dengan pasangannya, melainkan yang mampu menciptakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Kemandirian finansial juga merupakan aspek penting. Perempuan yang memiliki ekonomi secara mandiri akan memiliki pilihan hidup yang lebih luas dan juga tidak mudah dikendalikan oleh orang lain.
Pengembangan diri dan pendidikan juga harus menjadi prioritas karena perempuan yang cerdas akan mampu berpikir kritis dan memilih keputusan dengan bijaksana dan akan menjadi contoh positif bagi generasi selanjutnya. Kesimpulan dari pidato saya kali ini adalah jangan biarkan dunia menentukan nilai pada diri kita. Kita bukan hanya pelengkap atau bahkan objek pandangan sosial. Kita dan juga bukan cewek drama yang hidupnya tergantung dengan opini dan validasi dari orang lain. Kita adalah cewek berdaya yang berpikir, bertindak, dan berjuang, lalu berkontribusi nyata. Ingatlah, suatu hari nanti kita akan menjadi ibu bagi generasi masa depan. Oleh karena itu, jadilah perempuan yang cerdas, memiliki sikap, dan juga memiliki batasan yang kuat. Karena dari ibu-ibu dan perempuan yang berdaya akan lahir generasi dengan karakter yang kuat. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.